Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Vega Fahmi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Di sini saya akan mempresentasikan hubungan manusia dengan teknologi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, pengertian hubungan manusia dengan teknologi. Kedua, bagaimana menyikapi terhadap suatu perubahan teknologi yang cepat. Dan yang ketiga, pengertian etika dunia digital dan masalah hoax. Hubungan manusia dengan teknologi. Hubungan manusia dan teknologi ini bisa ditemui di setiap aktivitas yang kita lakukan. Manusia tak akan pernah lepas dari sebuah teknologi, sehingga teknologi saat ini merupakan bagian dari kebutuhan pokok yang wajib dirasakan dan dinikmati manfaatnya, selain kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. Manusia dan teknologi adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan pada era modern saat seperti ini. Yang kita tahu bahwa perkembangan teknologi yang pesat ini seakan-akan memudahkan dan memanjakan manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Teknologi pada intinya adalah alat-alat ciptaan manusia yang ditemukan untuk memudahkan manusia menjalankan aktivitas kehidupannya. Akan tetapi, pada kenyataannya, teknologi tidak hanya memiliki fungsi seperti demikian. Teknologi sekarang menjelma menjadi bagian hidup dan gaya hidup dari setiap manusia itu sendiri. Banyak fungsi teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya, kita dapat berkomunikasi jarak jauh. Pada dasarnya, manusia hanya ingin menyesuaikan kebutuhan hidupnya dari memanfaatkan perkembangan teknologi itu sendiri. Dapat dikatakan, penggunaan teknologi itu tergantung dengan kebutuhan penggunanya. Sehingga karakter benda teknologi yang digunakan oleh seseorang adalah cerminan dari gaya hidup orang itu sendiri. Tetapi, masih banyak juga manusia yang hanya menggunakan teknologi tidak hanya karena kebutuhannya, tetapi karena gengsi, agar tidak dicap sebagai manusia yang ketinggalan zaman, atau bahkan hanya ingin memiliki benda-benda teknologi yang kini sedang menjadi tren, sehingga ia hanya ikut-ikutan untuk menggunakan dan memanfaatkan alat teknologi tersebut. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana menyikapi terhadap suatu perubahan teknologi yang cepat. Dewasa ini, perkembangan teknologi atau biasa disebut dengan revolusi industri yang saat ini sudah mencapai revolusi industri 4.0, memberikan dampak yang sangat luar biasa. Teknologi dapat dimaknai sebagai pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu, know-how of making things, atau know-how of doing things, adalah kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan nilai yang tinggi, baik nilai manfaat maupun nilai jualnya. Perkembangan teknologi merupakan salah satu aspek yang turut mempengaruhi setiap aktivitas, tindakan, serta perilaku manusia. Teknologi mampu mengubah pola interaksi antara manusia. Dalam kemajuan teknologi berlangsung secara cepat, sehingga kadangkala manusia tidak sempat untuk beradaptasi dengan kemajuan tersebut. Akibatnya, terjadi anomi dalam masyarakat karena tidak mempunyai pegangan hidup. Perkembangan teknologi ibarat dua sisi mata uang, di mana satu sisi perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat positif bagi penggunanya untuk mempermudah aktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan di sisi lain, perkembangan teknologi menimbulkan efek negatif yang kompleks,
melebihi manfaat itu sendiri, terutama terkait pola hidup manusia dalam dimensi sosial dan budaya. Lalu, upaya-upaya yang dapat kita lakukan sebagai solusi untuk menanggulangi dampak negatif dan perkembangan teknologi adalah dengan menanamkan kesadaran tiap individu tentang pentingnya perkembangan teknologi. Seseorang harus dapat menghindari hal negatif tersebut dengan penuh ketegasan dan keberanian, karena dampak negatif dari perkembangan teknologi dapat mempengaruhi pola pikir dan sosial budaya. Oleh karena itu, kita harus tegas untuk menghindarinya. Seseorang harus terus mengembangkan teknologi, karena jika tidak, seseorang akan termakan oleh zaman dan menghambat suatu bangsa untuk maju. Akan tetapi, seseorang harus menjadi pengembang teknologi yang tetap mempunyai hati nurani dan rasio yang sehat, serta berpegang teguh pada agama, karena agama dapat membantu seseorang sedikit lebih banyak menghindari hal negatif dari perkembangan teknologi. Etika dunia digital dan masalah hoax. Dunia digital telah mengubah pola dan metode masyarakat dalam berkomunikasi. Melalui media sosial, masyarakat leluasa mengungkapkan gagasan untuk dapat dibaca oleh orang lain. Namun demikian, pola yang berubah ini kerap dipandang dengan masalah etika. Masalah etika berhubungan dengan kepatutan masyarakat dalam berinteraksi di dunia digital menggunakan media sosial. Karena sebagian orang menganggap media sosial adalah sebuah wilayah tanpa batas, sehingga setiap orang merasa bebas melakukan apa saja, termasuk menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Tidak mengherankan apabila beberapa orang dengan mudah membagikan berita hoax dan menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Oleh karena itu, dengan adanya prinsip, aturan, norma, dan etika komunikasi seharusnya juga diimplementasikan atau diterapkan ketika seseorang melakukan komunikasi di dunia maya atau media sosial. Jangan menganggap bahwa di balik setiap sesuatu yang bersifat virtual dan anonimitas seseorang penggunaan dapat berbuat semaunya. Selanjutnya, penelitian-penelitian terdahulu perihal literasi digital telah dilakukan. Salah satunya adalah penelitian yang menyebut bahwa literasi digital yang baik dapat mempengaruhi pada kondisi psikologis remaja dan anak-anak. Jika literasi digital diberikan secara tepat, kemungkinan dapat mencegah remaja dan anak-anak untuk melakukan hal-hal negatif di dunia maya. Literasi digital dianggap mutlak diberikan agar media baru internet benar-benar menghadirkan manfaat bagi penggunanya. Terlebih lagi jika pada kenyataannya bahwa individu di masa sekarang sangat aktif dalam mencari informasi. Apabila tanpa dibekali literasi digital yang cukup, individu yang aktif mencari informasi itu berpotensi tersesat. Maksudnya, dapat melakukan hal-hal yang negatif yang melanggar nilai, hukum, dan norma yang ada di masyarakat. Baik, materi presentasi yang saya jelaskan, saya rasa sudah cukup. Dari penjelasan yang saya sudah terangkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia dan teknologi tidak bisa terlepas karena hubungan tersebut sudah sangat terikat sehingga susah untuk dilepaskan, karena teknologi
teknologi adalah kebutuhan dari manusia, karena kebutuhan manusia terhadap teknologi wajib dirasakan dan dinikmati manfaatnya. Karena perkembangan teknologi terusan berkembang, seseorang harus pandai memilah dalam perkembangan teknologi sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, dengan adanya literasi digital diberikan dapat memungkinkan untuk mencegah memberikan hal-hal yang negatif, sehingga kita dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas penjelasan perkataan dan sikap saya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Terima kasih.